pertanyaan langsungnya ya, apa benar Wapres kita ini menamatkan sekolah setara SMA-nya itu di sana? Lu percaya nggak sih? Jadi maksud lu yang Gibran ini ketika dia masuk matrikulasi terus disetarakan SMA, itu salah besar berarti? Salah besar. Ketika dia masuk O level itu standarnya baru SMP plus 1 kan? Iya betul. itu bukan SMA. Enggak, bukan SMA. Jadi bagaimana hubungan antara ibu kota politik, istana Wapres yang mahal dan kemudian tidak lulus? Apa perlu disediain istana wakil presiden ketika tidak lulus? Mungkin dia justru butuh itu supaya tidak dikejar-kejar. Oh, dia perlu istana untuk menyendiri dan mengamankan diri. Yang penting ini yang mesti ada clue-nya, Zulfikar ini adalah associate professor dari Nanyang Technological University di Singapura. Jadi nanti kita akan kulik-kulik soal Singapura. Pasti kaitannya dengan lulus nggak ya Pak Wapres kita di Singapura. Lu kan associate professor tuh di Nanyang Technology University ini. Betul, Mas. Gimana sih sistem pendidikan tuh kok carut-marut, perbincangannya liar banget gitu di sini. Ya. Sesungguhnya pertanyaan langsungnya ya, apa benar Wapres kita ini menamatkan sekolah setara SMA-nya itu di sana? Oke. Lu percaya nggak sih? Atau sistem itu mungkin nggak sih? Saya kasih penjelasannya dulu, Mas BW. Okay. Jadi sistem pendidikan di Singapura seperti apa? Jadi pendidikan Singapura itu memang agak berbeda dengan Indonesia karena dia mengikuti sistem British. Ya. Okay. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti di Indonesia untuk SD itu 6 tahun. Okay. Ya, mereka sebutnya itu primary school. Primary school 6 tahun. Lalu kemudian setelah lulus anak-anak yang lulusan SD ini masuk ke secondary school. Secondary school itu 4 tahun, Mas BW, ya. Dan di ujung dari secondary school ini, anak-anak ini harus mengambil ujian namanya O level. Di secondary school ya? Ya, secondary school. O level itu ordinary level, ya, di ujungnya. Nah, hasil dari O level ini itu akan menentukan mereka bisa masuk ke A level atau ke politeknik. Jadi ada dua pilihan ya anak-anak yang lulus secondary ini. Biasanya anak-anak yang nilainya bagus itu ambil A level. A level itu 2 tahun. 2 tahun. Ya kalau di Singapura itu disebutnya sebagai JC, Junior College. Itu banyak. A level tuh JC ya. JC kalau di Singapura. Jadi di Singapura itu ada banyak JC, ada National JC, ada Temasek JC, ada Jurong JC, macam-macam. Jadi ada banyak gitu. Dan tentu ada yang benar-benar benar-benar top ya, JC. Itu pilihan pertama. Nah, anak-anak yang lulus O level dengan nilai yang relatif rendah itu pilihannya adalah masuk ke politeknik. Nah, politeknik ini itu untuk anak-anak yang orientasinya langsung kerja. Nah, politeknik ini itu masa studinya 3 tahun. Gitu, 3 tahun. Nah, setelah lulus JC, anak-anak ini baru kemudian masuk ke universitas. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu, Mas BW, saya itu sempat menjadi koordinator dari penerimaan mahasiswa baru di NTU. Setelah dari JC itu ya? Jadi di situ saya bisa lihat bahwa yang diterima itu adalah anak-anak yang lulusan JC atau A level. Ya kan, itu yang diprioritaskan. Setelah itu ada kuota sekitar 15-20% untuk anak-anak yang lulus dari politeknik. Gitu. Yang ikut tadi politeknik ya, bukan dari O level ya? Darinya dari O level. O level, politeknik baru ke JC. Jadi ini O level split ya, pilihannya ada 2, masuk JC A level 2 tahun atau politeknik 3 tahun. Baru kemudian mereka bisa masuk ke universitas. Kayak gitu. Baik. Nah, jadi kalau kita setarakan di Indonesia, secondary school itu setara dengan SMP plus SMA kelas 1. Gitu. Walaupun 4 tahun. Ya kan? SMP plus SMA kelas 1. Lalu kemudian JC sebagai syarat untuk masuk atau A level sebagai syarat untuk masuk universitas, inilah yang saya kira setara dengan SMA. Gitu. Karena ketika saya jadi koordinator penerimaan mahasiswa baru, kita memang menerima calon mahasiswa yang bukan lulusan JC tetapi levelnya itu high school. Karena di Singapura ada beberapa sekolah yang pakai istilah high school. Gitu. High school atau program itu namanya IB, International Baccalaureate. Itu 2 tahun tuh. Gitu. Jadi kita menerapkan standar di mana lulusan JC atau A level ini itu setara dengan SMA. Yang qualified yang bisa mendaftar masuk ke NTU, masuk ke universitas gitu. Itu standarnya kayak gitu ya, kurikulumnya kayak gitu. Betul. Dalam kasusnya Wapres kita ini apa nih? Nah, saya kalau lihat data yang muncul di beberapa
Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana profesor asal Singapura ini memberikan fakta-fakta mengenai tentang kasus tudingan ijazah palsu Pak Gibran. Ternyata fakta-fakta tersebut membuat kehebohan yang terbalik dari yang dipikirkan oleh para publik, yang ternyata kayak mereka mau membuat Indonesia kita ini semakin gaduh ya. Di situ dia memberikan fakta bahwa dia di sana SMA ya. Di situ yang membuat kaget ya para publik di situ, dan dia memberikan fakta-fakta tersebut sesuai yang dibicarakan dalam video tersebut ya. Tentu teman-teman bisa menyingkapi dalam video tersebut bahwasanya apa yang dia katakan. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman tanggapan mereka dalam menyingkapi video ini. Ya, menurut Margo Tomo ini, hati-hati buat Indonesia, jangan sampai negara beri peluang penjajah. Indonesia dilirik terus oleh negara luar sedunia, hanya dijaganya dengan kekuatan militer TNI yang bahaya penjajah dari dalam negeri yang dilakukan PKI, kayak baru melalui pemilu Pilpres untuk jadi presiden yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun dipimpinnya. Bagaimana agar tidak dijajah lagi, buatkan undang-undang keturunan PKI tidak boleh calon Pilpres ya. Syarat marah pendidikan Wapres makanya pelang-pelong ya. Makanya dari penjelasan tersebut diminta agar kita jangan sampai dijajah oleh negara lain hanya karena kegaduhan-kegaduhan di negara kita ya. Ibaratnya jangan sampai mereka bisa menjajah kita hanya karena kelakuan di negara kita tersebut ya. Makanya kita harus bersatu padu ya, walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Ibaratnya walaupun ada permasalahan di negara kita, tapi kalau ada negara lain yang mau ikut campur dalam hal-hal di negara kita, ya tentunya kita jangan izinkan, karena kita jangan memberikan peluang kepada mereka ya, ibaratnya seperti begitu. Selanjutnya, tanggap KPU dan makzulkan Gibran ini penipuan publik rakyat Indonesia, serta berhati-hati gerakan-gerakan PKI yang dibangun para pendiri pantai ini sangat berbahaya untuk negara NKRI. Makanya kita harus berhati-hati sebagai masyarakat Indonesia. Kita dukung orang-orang yang baik untuk memajukan negara kita ya. Jangan sampai negara kita dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik atau dijajah gitu ya. Nah, kita harus juga berhati-hati dalam semua hal tersebut. Memalukan ada Wapres di zaman serba canggih, ijazahnya tidak jelas. Sudah jelas berderang ijazah Gibran setara dengan SMP tambah plus 1 tahun ijazah SMA-nya mana. Penipuan Gibran dan KPU harus dipenjarakan ya. Di situ kita belajar dari kasus ini, sesuatu yang dipaksakan tanpa pertimbangan yang matang tentu akan merugikan bangsa ini. Dan kita tahu mau belajar bahwa politik dinasti akan membuat banyak kerawanan dan masalah ketatanegaraan. Mestinya jangan melupakan sejarah, namun kita tak mau belajar sejarah dan sejarah terulang ya. Ibaratnya jangan sampai terulang seperti dulu ya. Harusnya kita tetap bersatu walaupun negara kita masih dalam kekacauan, kegaduhan, tapi kita harus tetap berdoa supaya negara kita baik-baik saja, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Kok bisa Indonesia seperti begini ya? Gibran secara mungkin KPU DPR yang paling harus bertanggung jawab, karena ini ranah mereka. Kok bisa membuat tuli hanya karena suapan uang haram dari Joko Duk. Para umur sudah tak lagi muda, kok belum pada tobat masih korek-korek uang haram ya. Makanya kita harus bersatu padu untuk menyuarakan kebenaran. Jangan sampai negara kita dikuasai oleh negara lain atau negara kita akan dijajah seperti dulu ya. Ini baru jelas apa yang dibesarkan Prof dari SG ini, bukannya sama Dian dari anehnya mereka berdua itu termo, jadi jelas bela Gibran. Makanya apa yang disampaikan itu membingungkan rakyat. Gibran anak presiden negara milik nenek moyangnya, peraturan saja dirubah.
Makanya sekolah yang benar sehingga kalau mau jadi penjabat tidak pusing cari ijazah, beli dan sebagainya. Komisi Pemilihan Umum bersyarat cawapres berijazah SMA, SMP, dan SD dilampirkan nggak tuh karena ijazah sarjana nggak diamkan masalahnya. Salam akal waras, penjuang kebenaran dan kejujuran dan keadilan, keren cadas. Ya, makanya kita harus mencari kebenaran-kebenaran untuk memajukan negara kita ya. Pak Prabowo tegaskan berani rakyat inginkan sejarah, adili Jokowi dan Gibran Fofofafa dan tujukan ijazahnya dan adili dan makzulkan. Ya, namanya anak raja, biarpun dananya ambil Provedo dan negara manapun, ya bisa dibayar untuk datang ke Indonesia untuk mengatakan anak raja ini lulus sekolah, ini ijazahnya. Hukum kita untuk raja beserta keturunannya tak berlaku, hukumnya hanya bersandiwara saja. Hanya alam yang akan menghukum beserta pendukungnya, ya betul ya. Terbongkar kebusukannya, cukup anehnya usul bapaknya ya. Bagaimana Indonesia bisa maju? Yang dibahas tiap hari hanya ijazah tanpa ada penyelesaian, bukan membahas penyakit yang sudah kronis seperti korupsi, pengangguran politik, dinasti, sedangkan mereka sudah 80 tahun negara kaya raya. Kayaknya sengsara hanya nanti para penjabat ketika awang sudah dijadikan panglima, apa tidak bisa dimainkan hukum, benar-benar lumpuh tidak berdaya. Wakil rakyat pun tuli mata dibutahkan. Kapan Indonesia bisa maju? Ya makanya tidak akan pernah maju-maju negara kita kalau tetap seperti begini ya, karena pada dasarnya ketika ada uang yang mereka dibutakan di situ. Nah, teman-teman coba berikan tanggapan di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politik yang mengenai tentang tertuju kepada geng Solo ini atau Gibran ini. Nah, tentunya kita kawal terus supaya membela kebenaran dan supaya negara kita semakin maju, damai, sejahtera. Terima kasih teman-teman.